Saat ini kita akan membahas tentang pengaruh air terhadap tumbuhan. Namun sebelum masuk pada materinya, kita perlu mengetahui apa itu air. Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang ada di muka bumi ini. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O yang setiap molekulnya mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Molekul yang terkandung dalam air merupakan suatu pelarut yang penting yang memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya seperti garam-garam, gula, asam, beberapa jenis gas, dan banyak macam molekul organik. Karena hal itulah air sering disebut sebagai pelarut universal. Kita masuk pada pengaruh air terhadap tumbuhan. Jumlah air di dalam tanaman berkisar antara 80-90% dari berat kering tanaman. Presentasi ini akan menjadi lebih besar lagi pada bagian-bagian tanaman yang sedang aktif tumbuh. Peranan air secara umum terhadap tumbuhan adalah air berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis dan juga dapat menjaga kelembapan tumbuhan agar tidak layu. Air diserap oleh akar tumbuhan dan dikirimkan ke daun tempat melakukan fotosintesis. Kelebihan penyerapan air pada tanaman diatasi dengan cara membuka stomata untuk melakukan penguapan. Stomata adalah celah kecil pada epidermis daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen hasil fotosintesis. Stomata akan membuka untuk melakukan penguapan air, namun akan menutup untuk menghemat air pada kondisi lingkungan yang kering. Air yang mengantarkan unsur mineral ke daun akan ikut menguap seiring dengan terbukanya stomata. Namun, air tersebut akan digantikan kembali oleh penyerapan air pada akar. Proses inilah yang disebut sebagai siklus transport air berkelanjutan. Peran air selanjutnya adalah air juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman dimulai dari perkecambahan biji yang terjadi setelah adanya dorminasi. Peran air dalam proses ini adalah yang pertama, air diserap oleh biji, berguna untuk melunakkan kulit biji dan menyebabkan pengembangan embrio dan endosperm. Yang kedua, air memberikan fasilitas untuk masuknya oksigen ke dalam biji. Yang ketiga, air berguna untuk mengecerkan protoplasma sehingga dapat mengaktifkan bermacam-macam fungsinya. Yang keempat, air berguna sebagai alat transport larutan makanan dan endosperm atau kotiledon kepada titik tumbuh pada embryonic axis, di mana diperlukan untuk membentuk protoplasma baru. Selain dari pengaruh tadi, ada juga pengaruh kadar air abnormal terhadap tumbuhan. Yang pertama, jika kadar air kurang. Kekurangan air akan mempengaruhi turgor sehingga sel akan mengurangi perkembangan sel, sintesis protein, dan sintesis dinding sel. Kekurangan air akan mengganggu keseimbangan kimiawi dalam tanaman yang berakibat berkurangnya hasil fotosintesis atau semua proses-proses fisiologis berjalan tidak normal. Yang kedua, jika kadar air berlebih. Kelebihan air menyebabkan pori-pori tanah tidak ada oksigen, sementara tanaman memerlukan oksigen untuk pernafasan dan pertumbuhannya. Jadi, air yang baik untuk pertumbuhan tanaman adalah air dengan kadar yang cukup. Terima kasih.